Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta zuhur imadi fashfa'lana inda karim. Ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbihi bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati li hadratil aliyah amma ba'du. Lil khus, cara penerapannya sama dengan penerapan lillah dan lil rasul, yaitu di sampingnya ikhlas mata-mata karena Allah lillah dan yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasul, supaya ditambah lagi niat mengikuti bimbingan Khawsu hada zaman radhiyallahu anhu lil khus. Ini penerapannya di dalam hati, jadi tidak merubah ketentuan-ketentuan lain di bidang syariat dan juga terbatas pada soal-soal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terlarang seperti maksiat misalnya sama sekali tidak boleh disertainya bil khos. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Artinya kurang lebih, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Quran surat nomor 31, surat Luqman ayat 15. Kita yakin bahwa asdaqu man anaba, orang yang paling tepat kembalinya kepada Allah pada zaman sekarang ini adalah Khawsu hadza zaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang alimum billahi wa bi ahkamihi, orang yang arif billah. Beliau adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Keterangan lebih lanjut tentang Khaus lihat bab Khausu hada zaman di belakang. Bil Khaus, penerapannya juga sama dengan penerapan di Rasul, yaitu menyadari dan merasa bahwa kita senantiasa mendapat bimbingan rohani dari Khawsu hada zaman radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bimbingan rohani dari Khawsu hada zaman radhiyallahu anhu seperti itu selalu memancar kepada seluruh umat masyarakat, baik tidak disadari oleh masyarakat, lebih-lebih jika disadarinya. Sebab pancaran bimbingan Khawsu hada zaman radhiyallahu anhu yang menuntun inabah kembali kepada Allah, atau pancaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memancar secara otomatis sebagai butir-butir mutiara yang keluar dari lubuk hati seorang yang bertaqalluq bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin itu. Penerapan lil host boleh dikatakan termasuk penyempurnaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berlimpah segala taufik, hidayah dan segala nikmat, kita harus bersyukur, berterima kasih, sekurang-kurangnya mengerti siapa yang menjadi sebab datangnya nikmat tersebut. Kalau tidak demikian, yakni hanya bersyukur kepada Allah saja dan tidak mau tahu kepada orang yang menjadi sebabnya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukur yang demikian itu masih belum bisa dikatakan bersyukur yang sesungguhnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya kurang lebih, barang siapa tidak syukur atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Yang dimaksud manusia dalam hadis tersebut adalah orang yang menjadi perantara atau sebab kita memperoleh nikmat. Kita berkeyakinan bahwa Rasul pada zaman radhiyallahu anhu merupakan wasilah atau perantara, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai wasilatul ummah, perantara yang agung. Dari segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pengantar kita di dalam perjalanan menuju usul sadar kepadanya. Penerapan ikhlas jika dipelihara dengan baik dan dengan segala adab padanya, besar sekali menimbulkan rangsangan di dalam penerapan nilai-nilai dan di rasul. Malah seperti otomatis begitu menerapkan ikhlas spontan terasa nilai-nilai dan di rasul. Mari kita terapkan di dalam hati. Al-Fatihah. Iya benar. Lillah, li rasul, ikhlas harus diterapkan bersama-sama di dalam hati. Halan wa zawqan, spontan, reflektif rasa dalam hati. Jika berpendapat bersama-sama, ya mana yang telah didapati lebih dahulu itu dipelihara dan terus ditingkatkan. Yang penting harus mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh. Insya Allah lama-kelamaan dikaruniai peningkatan. Tidak bedanya dengan orang belajar naik sepeda. Permulaan berkali-kali jatuh, akan tetapi tidak putus asa. Jatuh, bangun lagi, belajar lagi, jatuh, bangun lagi, bangun dan belajar lagi, dan seterusnya. Lama-kelamaan berhasil dapat menguasai naik sepeda, dan bahkan dengan lepas setir sekalipun tidak bisa jatuh. Begitu juga dengan melatih hati soal kesadaran. Harus telaten terus-menerus dan jangan putus asa. Orang yang berputus asa berarti memagari atau membatasi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang wasiatul syai'in, meliputi segala sesuatu itu. Di samping melatih hati terus-menerus supaya giat mujahadah wahidiyah. Hanya latihan saja tanpa atau kurang mujahadah ibarat tanaman kurang pupuk. Begitu juga jika hanya mujahadah saja, tidak atau kurang perhatian hati-hati, ibarat tanaman hanya subur daunnya saja, tidak atau kurang berbuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min fawzi hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadra wal barakah. Wassalamu